Assalamualaikum teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Izinkan kali ini saya untuk sejenak menemani kalian untuk membacakan sebuah cerita pengantar tidur, atau hanya sekedar menemani waktu istirahat kalian. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk penyemangat saya menghadirkan cerita-cerita menarik lain. Di rumah mewah nyawa tetangga jadi tumbal. Pak Surya dulunya hanyalah seorang lelaki biasa di desa itu. Hidupnya sederhana. Bahkan bisa dibilang pas-pasan. Rumahnya kecil, dinding kayu lapuk, atap sering bocor kalau hujan deras. Setiap pagi ia pergi bekerja sebagai buruh tani atau tukang serabutan. Tergantung siapa yang membutuhkan jasanya. Pendapatan yang tidak seberapa membuat keluarganya sering menahan lapar. Bahkan kadang harus berhutang ke warung untuk sekadar membeli beras. Semua orang tahu, kehidupan Pak Surya tidak pernah berubah. Selalu begitu, dari tahun ke tahun. Namun, entah bagaimana, dalam waktu yang sangat singkat, segalanya berubah. Hanya dalam hitungan bulan. Rumah kayu tua itu tiba-tiba roboh dan digantikan bangunan megah dengan tembok kokoh, ket mengkilap, dan 2 lantai yang menjulang. Halaman yang dulunya penuh rumput liar kini rapi dengan pagar besi hitam berukir, serta lampu taman yang menyala terang setiap malam. Bahkan yang paling mencengangkan, sebuah mobil mewah berwarna hitam parkir di halaman, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh warga desa sebelumnya. Perubahan itu membuat banyak orang tercengang. Warga yang lewat tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, hanya untuk menatap rumah baru itu. Anak-anak kecil sering berlarian di depan pagar sambil berbisik-bisik, sementara orang tua hanya bisa geling-geling kepala dengan wajah heran. Tidak ada yang tahu dari mana asal semua kekayaan itu. Karena semua orang sadar, pekerjaan Pak Surya tidak mungkin menghasilkan uang sebesar itu. Awalnya, banyak yang mengira kalau Pak Surya mendapatkan warisan. Ada juga yang menuduh diam-diam ia menunggu undian atau mungkin mendapatkan bantuan dari keluarganya di kota. Tapi, kabar yang beredar selalu berubah-ubah, dan tidak ada satupun yang bisa memastikan kebenaran. Meskipun begitu, tidak sedikit yang mulai berprasangka buruk. Bisikan-bisikan aneh mulai terdengar di warung kopi, di sawah, bahkan di musola. Ada yang bilang kalau Pak Surya sering terlihat berjalan sendirian di malam hari menuju arah hutan. Ada pula yang mengatakan ia pernah terlihat membawa sesuatu yang dibungkus kain putih ke tepi sungai pada tengah malam. Bahkan seorang tetangga bersumpah pernah mendengar suara gamelan halus dan bau kemenyan yang menyengat dari dalam rumah barunya. Padahal jam sudah lewat tengah malam dan semua orang sedang tidur. Meski penuh rasa curiga, sebagian warga tetap berusaha berpikir positif. Mereka mencoba menenangkan diri dengan mengatakan, mungkin saja Pak Surya memang sedang beruntung atau ada jalan rezeki lain yang tidak mereka ketahui. Namun, keraguan itu semakin sulit ditutupi ketika hal-hal janggal mulai terjadi. Beberapa minggu setelah rumah baru itu berdiri, salah seorang tetangga, Pak Karyo, meninggal secara mendadak. Padahal sore sebelumnya ia masih terlihat sehat, bercanda bersama warga di pos ronda. Anehnya, beberapa orang mengatakan kalau malam sebelum kematiannya, Pak Surya datang berkunjung ke rumah Pak Karyo dengan alasan ingin meminjam sesuatu. Kabar itu membuat warga semakin gelisah. Meski tidak ada yang berani menuduh secara langsung, perasaan tidak enak itu semakin menjadi ketika kejadian serupa terulang. Kali ini giliran seorang ibu-ibu yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Surya. Ia juga meninggal tiba-tiba, tanpa sakit sebelumnya. Lagi-lagi, ada cerita yang beredar kalau malam sebelum itu, Pak Surya sempat terlihat berdiri di depan rumah almarhumah. Entah apa yang ia lakukan. Desa yang tadinya tenang mendadak dipenuhi rasa takut dan penuh bisikan misteri. Orang-orang mulai menghindari Pak Surya. Bahkan, sekadar menyapa pun sudah jarang. Setiap kali ia keluar rumah, suasana seakan hening. Semua mata memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Walau begitu, Pak Surya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia tetap melangkah dengan wajah tenang, bahkan terkadang tersenyum,
seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, bagi sebagian orang yang memperhatikan dengan seksama, ada sesuatu yang berubah dari diri Pak Surya. Senyumnya bukan senyum biasa. Matanya kadang terlihat kosong dan kulitnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Malam-malam rumahnya selalu terang benderang. Terdengar suara sama-sama seperti orang berdoa dengan bahasa yang tidak dimengerti. Anak-anak kecil yang bermain di dekat sana sering ketakutan karena mereka mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di halaman rumah ketika malam tiba, dan sejak saat itu warga desa mulai percaya bahwa kekayaan Pak Surya bukanlah rezeki biasa. Ada sesuatu yang kelam dan menakutkan di balik rumah mewahnya. Sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding setiap kali melewati rumah itu di malam hari. Pak Surya makin lama makin jarang terlihat bergaul dengan warga. Tapi sejak rumah mewah itu berdiri, ia lebih sering mengurung diri. Kalaupun keluar rumah, biasanya hanya sebentar, sekadar membeli sesuatu di warung, atau pergi dengan mobil barunya. Senyumnya tetap ramah, tapi tatapannya membuat banyak orang tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik wajah tenangnya itu. Semakin hari, desas-desus aneh makin kuat. Ada yang bilang mereka sering melihat orang-orang asing keluar masuk rumah Pak Surya di malam hari. Orang asing itu tidak pernah terlihat jelas, tapi bentuk tubuhnya aneh. Ada yang jalannya tidak menapak tanah, ada yang tubuhnya terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Bahkan ada yang kepalanya tertutup kain hitam. Warga yang kebetulan melihat langsung memilih pura-pura tidak tahu, karena rasa takut sudah menguasai hati mereka. Suatu malam, Bu Siti yang rumahnya persis di sebelah Pak Surya terbangun karena mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Awalnya ia mengira ada orang yang sedang mengadakan tahlilan, tapi jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari jendela, ia melihat cahaya temaram lilin di halaman rumah Pak Surya. Samar-samar terdengar suara gamelan Jawa yang lirih, pelan, tapi jelas tidak wajar diputar di tengah malam. Rasa penasaran membuat Bu Siti memberanikan diri mengintip lebih jauh. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Pak Surya sedang duduk bersila di depan sesajen lengkap. Nasi tumpeng, bunga 7 rupa, ayam cemani, dan kendi berisi air. Di hadapannya berdiri sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam. Matanya merah menyala, wajahnya menyeramkan, dan napasnya terdengar berat. Sosok itu tidak berbicara dengan mulut, tapi suara aneh bergema langsung ke telinga Bu Siti, seperti suara yang menembus pikiran. Bu Siti menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak berteriak. Ia mundur perlahan, lalu buru-buru menutup jendela dan memeluk anaknya yang masih tidur. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Tubuhnya terus gemetar, keringat dingin mengalir deras. Esok paginya, ia tidak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Hanya memendamnya sendiri sambil berdoa agar keluarganya dijauhkan dari malapetaka. Namun, ketakutannya menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Bu Siti jatuh sakit mendadak. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan ia tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Dokter desa tidak menemukan penyakit apapun. Anehnya, sebelum sakit, ada warga yang melihat Pak Surya mampir ke rumah Bu Siti dengan alasan menjenguk. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar samar-samar dari rumah Pak Surya. Keesokan harinya, kabar duka menyebar cepat. Warga desa gempar, tangisan terdengar di mana-mana. Namun di balik itu, bisik-bisik mencurigakan semakin kuat. Banyak yang yakin Bu Siti menjadi korban tumbal pesugihan Pak Surya. Cerita demi cerita bermunculan. Ada seorang pemuda bernama Darto yang pernah nekat mengintip dari celah pagar rumah Pak Surya, bersumpah melihat bayangan orang berderet-deret di halaman, seperti antrian panjang, tapi wajah mereka pucat, matanya kosong, dan tubuhnya penuh luka. Saat ia mencoba fokus, tiba-tiba salah satu bayangan itu menoleh ke arahnya. Mata kosong itu menatap langsung, membuat Darto ketakutan setengah mati dan lari terbirit-birit. Sejak malam itu, Darto sering ketindihan setiap tidur, bahkan bermimpi dikejar sosok hitam tinggi besar. Warga desa semakin yakin
Rumah mewah itu bukan rumah biasa. Itu tempat perjanjian dengan makhluk gaib. Tempat pesugihan dijalankan. Setiap kali ada yang meninggal mendadak, selalu ada cerita bahwa sebelumnya Pak Surya sempat berinteraksi dengan korban. Semakin banyak tumbal jatuh, rumahnya terlihat semakin mewah. Bahkan, renovasi terus dilakukan seakan tak ada habisnya. Namun kekayaan itu membawa aura menyeramkan. Orang yang masuk ke dalam rumah itu jarang terlihat keluar dengan wajah tenang. Pernah suatu kali, seorang pedagang datang menawarkan barang. Begitu keluar, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Ketika ditanya warga, pedagang itu hanya menggeleng sambil berkata lirih, "Jangan pernah masuk ke rumah itu kalau tidak ingin bertemu sesuatu yang tidak seharusnya." Sejak saat itu, tidak ada lagi pedagang keliling yang berani mendekat. Malam-malam di desa itu berubah. Orang-orang enggan keluar rumah jika sudah lewat jam 9 malam. Suara gamelan samar sering terdengar dari arah rumah Pak Surya. Kadang disertai bau amis darah bercampur kemenyan. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, dan pos ronda yang biasanya ramai jadi sepi. Semua orang hidup dalam ketakutan yang mereka sembunyikan dengan pura-pura. Cetak, tahu. Namun, ketakutan itu pecah ketika seorang warga nekat ingin membuktikan kebenaran. Namanya Pak Slamet, seorang tokoh desa yang tidak percaya begitu saja dengan gosip. Suatu malam, ia mengajak dua orang temannya untuk mendekati rumah Pak Surya secara diam-diam. Mereka bersembunyi di balik semak sebat, mengintip ke arah halaman rumah. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka berdesir. Di halaman rumah terlihat sesajen lengkap. Pak Surya duduk bersila dengan mata terpejam, mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Di sekelilingnya ada sosok-sosok hitam tinggi besar. Jumlahnya lebih dari 5. Tubuh mereka seperti asap pekat, matanya merah, dan mereka bergerak pelan mengelilingi Pak Surya. Salah satu dari sosok itu tiba-tiba menoleh ke arah semak-semak tempat Pak Slamet bersembunyi. Pak Slamet langsung menutup mata. Tubuhnya gemetar. Temannya menarik lengannya pelan-pelan agar segera pergi dari situ. Mereka bertiga akhirnya kabur ketakutan, tak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, mereka bertiga jatuh sakit. 2 orang sempat sembuh, tapi Pak Slamet tidak pernah pulih. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, hingga akhirnya meninggal dalam waktu sebulan. Olga Yukin itu adalah peringatan karena ia mencoba mencampuri urusan gaib yang dijaga Pak Surya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani membicarakan Pak Surya terang-terangan. Semua bisik-bisik dilakukan diam-diam, dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Rumah megah itu berdiri angkuh, tapi justru membawa teror bagi seluruh desa. Setiap kali lampunya menyala terang di malam hari, warga memilih menutup pintu dan jendela rapat-rapat, berdoa agar malam itu tidak ada lagi tetangga yang dijadikan tumbal. Namun dalam hati kecil mereka, semua sadar. Selama rumah itu masih berdiri, selama perjanjian gelap itu masih berjalan, nyawa siapapun di desa itu bisa saja jadi gantinya. Dan ketakutan itu semakin lama semakin nyata. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Orang-orang sudah mengunci pintu lebih cepat dari biasanya, seolah ada firasat buruk yang menggantung di udara. Dari kayuhan, rumah megah Pak Surya tampak terang benderang. Lampu-lampu halaman menyala, namun sinarnya bukan menenangkan, justru membuat bulu kuduk siapapun yang melihat meremang. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari arah rumah itu. Suara gamelan yang biasanya pelan, malam itu terdengar lebih keras, bercampur dengan suara tangisan perempuan. Tangisan itu panjang, memilukan, seperti jeritan seseorang yang sedang disiksa. Ada pula suara ketukan keras, seperti palu menghantam sesuatu dari dalam rumah. Orang-orang yang mendengarnya hanya bisa bersembunyi di balik selimut, berdoa agar malam segera berlalu. Namun doa mereka tak banyak membantu. Tepat tengah malam, suara teriakan menggelegar dari dalam rumah mewah itu. "Tolong! Ampun!" Teriak yang diduga suara Pak Surya membuat beberapa warga terbangun kaget. Ada yang ingin keluar untuk memastikan, tapi langkah mereka terhenti di depan pintu. Rasa takut lebih besar dari rasa penasaran. Di dalam rumah, apa yang terjadi jauh lebih mengerikan. Pak Surya duduk di ruang tengah,
Wajahnya penuh keringat dingin. Sesajen sudah tersusun rapi di depannya. Ayam cemani, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah segar. Namun kali ini makhluk yang biasanya muncul dengan tenang terlihat berbeda. Sosok hitam besar itu berdiri tegak dengan mata menyala, lebih merah dari biasanya. Tubuhnya bergetar, napasnya berat, dan dari mulutnya keluar suara geraman yang membuat lantai rumah bergetar. Waktumu sudah tiba. Suara itu menggema langsung di kepala Pak Surya. Ia menunduk. Tubuhnya gemetar. Tidak, tolong beri aku waktu lagi. Aku butuh lebih banyak. Aku masih ingin menikmati ini semua. Rumahku, hartaku. Tolong, jangan ambil dariku. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya mengguncang dinding rumah. Kau sudah berjanji, setiap rumah megah, setiap harta, ada bayaran yang harus kau lunasi. Nyawa tetangga-tetanggamu sudah cukup lama menjadi persembahan. Kini, giliranmu sendiri. Pak Surya panik. Ia mencoba berlari, tapi pintu rumah tertutup rapat. Jendela yang biasa terbuka kini berubah seperti tembok. Tak bisa ditembus. Ia menjerit minta tolong, memukul-mukul dinding, tapi suara jeritannya hanya menggema keluar sebagai bisikan sabar. Til, beberapa warga yang memberanikan diri mendekat, melihat rumah itu tampak berbeda. Dari jendela terlihat bayangan hitam menari-nari, seakan ada puluhan sosok yang bergerak liar. Suara tangisan perempuan bercampur dengan tawa menyeramkan, memenuhi udara. Bau amis darah tercium menyengat, membuat warga yang melihat dari jauh muntah ketakutan. Di dalam, Pak Surya berlari ke lantai 2, mencoba bersembunyi di kamar. Namun langkah kakinya berat, seakan lantai menahannya. Dari dinding muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih tubuhnya. Ia menepis, menendang, bahkan memukul dengan apapun yang bisa digenggam. Tapi tangan-tangan itu semakin banyak. Setiap kali menyentuh kulitnya, tubuhnya terasa terbakar. Akhirnya ia jatuh tersungkur di lantai. Makhluk hitam besar itu muncul tepat di hadapannya. Kali ini lebih dekat. Wajahnya terlihat jelas. Mata merah menyala, gigi tajam, berlumur darah, dan senyum mengerikan yang membuat jantung Pak Surya serasa berhenti. Kau ingin rumah megah, kau ingin kekayaan instan, kau ingin dihormati, ditakuti. Semua sudah aku beri. Tapi ingat, tidak ada kekayaan tanpa bayaran. Sekarang, tubuh, arwah akan jadi milikku. Pak Surya berteriak histeris, memohon ampun, namun terlambat. Sosok hitam itu meraih kepalanya, dan dalam sekejap, tubuh Pak Surya terangkat ke udara. Jeritannya menggema ke seluruh ruangan. Lalu seketika terputus. Tubuhnya jatuh, tapi tidak ada lagi nyawa di dalamnya. Yang tersisa hanyalah kulit kering dan mata melotot tanpa cahaya. Di luar, warga yang masih mengintip melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dari atap rumah muncul bayangan-bayangan hitam beterbangan, melayang ke arah hutan. Suara tawa menyeramkan terdengar jelas, diikuti bau busuk menyengat. Lampu rumah padam tiba-tiba, meninggalkan suasana gelap pekat. Keesokan paginya, warga memberanikan diri masuk ke rumah itu. Yang mereka temukan membuat semua orang membeku ketakutan. Seluruh isi rumah berantakan, seperti habis diguncang gempa. Dinding penuh coretan merah yang entah dari darah atau cat, berbentuk simbol-simbol aneh. Di ruang tengah, sesajen berserakan. Ayam cemani mati tanpa kepala, dan kendi terbalik dengan cairan merah mengalir keluar. Di lantai 2, mereka menemukan tubuh Pak Surya. Matanya melotot, kulitnya pucat, dan wajahnya seolah membeku dalam ketakutan abadi. Tidak ada tanda-tanda luka, tapi jelas nyawanya sudah pergi dengan cara yang tidak wajar. Sejak hari itu, rumah megah itu kosong. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menempati. Beberapa kali ada orang luar desa yang mencoba membeli rumah itu dengan harga murah, tapi selalu gagal. Entah karena tiba-tiba sakit, bangkrut, atau kecelakaan aneh. Tidak ada satupun yang berhasil menempati rumah itu. Warga desa percaya arwah Pak Surya masih gentayangan di sana, bersama dengan para tetangga yang dulu dijadikan tumbal. Malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, orang-orang sering mendengar suara gamelan lirih dari dalam rumah kosong itu. Kadang terdengar suara jeritan minta tolong, kadang tangisan perempuan, kadang tawa aneh
yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak dilarang keras mendekati rumah itu. Bahkan orang dewasa sekalipun memilih berjalan memutar agar tidak melewati depannya. Rumah yang dulu berdiri megah, kini jadi simbol kutukan. Orang-orang hanya bisa berbisik lirih setiap kali membicarakannya. Itulah akibatnya kalau serakah. Demi rumah mewah, nyawa tetangga jadi tumbal. Dan hingga hari ini, rumah itu tetap berdiri, megah sekaligus menyeramkan. Seolah menjadi pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar dari setiap keinginan manusia. Kekayaan bisa datang dengan cepat, tapi jika berasal dari jalan yang salah, maka bayaran akhirnya bisa lebih mahal dari yang dibayangkan, yaitu nyawanya sendiri.